Tapol itu dipenjara di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap ya. Namun kemudian dipindahkan sebab ribuan tapol tak dapat tertampung. Akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Buru tersebut. Halo guys, balik lagi di Kekuatan Jahat. Nah, gue kali ini mau sedikit menceritakan tentang sejarah yang mungkin kalian belum tahu ya. Ini bener-bener gue juga baru tahu nih tentang kisah ini. Ya, ini kisah Pulau Buru, tempat pengasingan para tahanan G30S. Mau tahu kelanjutannya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip. Oke. Pulau Buru adalah pulau yang dipilih rezim Orde Baru untuk membuang para tahanan politik yang terkait dengan G30S. Para tapol itu diasingkan ke sebuah pulau di Kepulauan Maluku, dilepas untuk membuka lahan dan hutan sendiri tanpa bantuan alat, guys. Menurut Pramudia Ananta Toer dalam bukunya yang berjudul Nyanyi Sunyi, seorang bisu bercerita kisahnya selama ia jadi salah satu tapol. Buku ini tuh dibuat hingga 2 jilid. Sejatinya berupa memoir atau memori pengalaman pribadi milik Pram. Jilid 1 yang berisi pengalaman Pram, sedangkan jilid 2-nya berisi persuratan Pram kepada 3 anaknya. Makalah konferensi sejarah nasional bertajuk 7 buku memoir tentang Pulau Buru oleh Dr. Zefri Al-Katiri dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia menyebutkan beberapa tapol lain yang juga memberikan catatan pribadinya kepada Pram. Kemudian, Pulau Buru mulai baru ditempati oleh tapol PKI sejak tahun 1969, sob. Mulanya, tapol itu dipenjara di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap ya. Namun kemudian dipindahkan sebab ribuan tapol tak dapat tertampung. Akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Buru tersebut. Pada Agustus tahun tersebut, tepatnya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, jadi gelombang pertama pembuangan tapol PKI. Pikiran Pram kala itu, kehidupannya di Pulau Buru akan lebih baik dibandingkan ketika dia di penjara sebelumnya. Mungkin bayangannya kalau di Nusa Kambangan kan masuk sel kan. Kemudian di pulau tersebut mungkin enak lah, bisa leluasa. Nah, alasan lain pembuangan ini juga didasari oleh program pemerintah, yakni keputusan Presiden Soeharto nomor 16 tahun 1969. Isinya membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib yang bertugas memulihkan keamanan dan ketertiban akibat pemberontakan G30S PKI. Selain itu, sob, juga mengamankan kewibawaannya pemerintah demi keberlangsungan hidup berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Buku Hesri Setiawan menuliskan tapol golongan B mendominasi Pulau Buru, jumlah mencapai 12.000 orang. Mereka adalah yang dianggap terlibat, tetapi tak secara langsung. Nah, istilahnya sebagai kader. Para tapol yang dimasukkan ke dalam golongan B merupakan hasil seleksi dari golongan A atau mereka yang terlibat langsung dan dihukum mati. Sementara itu, tapol golongan C berisi orang-orang yang dianggap sebagai kader PKI yang ikut-ikutan saja. Selama rentang 1968 hingga 1976, para tapol diseleksi lagi hingga banyak yang naik ke jenjang golongan B. Namun sob, tak sedikit pula yang turun menjadi tapol golongan C. Kemudian Pulau Buru ini dipilih karena beberapa sebab. Yang pertama, menimbang letaknya yang jauh dari suhu politik ibu kota. Yang kedua, agar meringankan beban keuangan pemerintah demi menyukseskan program pelita. Selama ditahan, tapol diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri, sob, tanpa mengganggu anggaran keuangan negara dengan bertitik tolak pada gagasan transmigrasi.
Dan yang ketiga alasannya meneruskan pembangunan pemerintah sejak tahun 1954 yang memfokuskan kepada bendungan irigasi pertanian. Dan selang 6 hari kedatangannya, Pram bercerita bahwa ia dan tapol lain bekerja membersihkan lahan rumput. Mereka bekerja hanya dengan tangan tanpa alat bantuan apapun. Nantinya lahan itu pun diolah menjadi area persawahan dan perladangan. Mereka semua bekerja sama hingga terbentuknya area persawahan sebagai bekal hidup di sana. Nah, para tapol tak hanya bekerja membuka lahan untuk persawahan belaka, mereka juga bekerja membuka hutan dan membuka jalan. Jadi benar-benar pulau ini tuh dibangun sejak atau dari awal banget lah. Dari mula hutan, kemudian dikembangin menjadi kayak kota lah. Dahulu terdapat 22 unit barak untuk dihuni para tapol di instalasi rehabilitasi atau INREHAB. Nama resmi kamp penahanan Pulau Buru yakni Yuni 1 hingga Yuni 53. Lalu ada unit R, S, dan T dengan lokasi yang tersebar. Terdapat unit khusus untuk mengisolasi tahanan yang membangkang. Setiap unit diisi sekitar 500 tahanan. Pram menilai Pulau Buru tak layak untuk dihuni. Tak ada alasan hutan yang dapat dimakan. Gunung di sana pun gersang sekalipun lari ke hutan, sampai juga dengan bunuh diri. Tapol akan mati kelaparan atau malah mati diterkam binatang buas. Sedangkan bila berniat mencari perlindungan kepada penduduk asli, akan mudah diketahui sebab garis wajah para tapol tersebut tuh tampak berbeda dengan penduduk asli lah, beralih ke perairan. Kemudian Pulau Buru tersebut adalah salah satu pulau besar di Kepulauan Maluku dengan luas 8.473,2 km persegi dan panjang garis pantai kurang lebih 427,2 km. Pulau Buru menempati urutan ketiga setelah Pulau Halmahera di Maluku dan Pulau Seram di Maluku Tengah. Secara umum Pulau Buru merupakan perbukitan dengan pegunungan puncak tertinggi mencapai 2.736 meter. Pulau ini tuh terkenal sebagai pulau pengasingan bagi para tahanan politik pada zaman pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto ya. Di sini terdapat pertambangan emas yang cukup terkenal di mancanegara. Salah satunya ialah Gunung Botak yang terletak di Wayapo. Menurut data BPS pada tahun 1997, jumlah penduduk Pulau Buru ialah 105.222 jiwa. Pada saat itu, Buru terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Buru Utara, Barat, dengan ibu kota kecamatan di Air Buaya, kemudian Buru Utara Timur dengan ibu kota kecamatan di Nam Leha, dan Buru Selatan dengan ibu kota kecamatan di Leksula. Pada waktu itu ketiga kecamatan ini, Pulau Buru masih berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang beribu kota di Masoi, Seram. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan agama pada 1997 yakni 48% Islam, 41% Kristen, dan 11% lain-lain. Ada beberapa kelompok etnis yang menetap di Buru. Etnis asli yakni Buru baik di pesisir maupun di pedalaman, dan etnis pendatang yakni Ambon, Maluku Tenggara terutama Kei, Ambalau, Kepulauan Sula terutama Sanana, Buton, Bugis, dan Jawa terutama di daerah pemukiman transmigrasi. Tidak diketahui data mengenai komposisi penduduk tersebut. Nah, ada beberapa wilayah nih guys, dataran di Pulau Buru tersebut. Dataran terluas adalah lembah Sungai Waepo di wilayah kecamatan Buru Utara tadi dengan ibu kota Mako. Dataran Waepo ini
pada awal 70-an menjadi salah satu tempat pemukiman bagi para tapo kasus G30S, dan kemudian pada awal 80-an mulai dibuka untuk unit-unit pemukiman transmigrasi dan sampai sekarang menjadi lumbung padi untuk Pulau Buru tersebut. Selain Wayapo, Buru minim dengan dataran yang lain umumnya sempit dan dijumpai di hampir sepanjang garis pantai utara bagian barat dan di hampir sepanjang garis pantai selatan bagian timur. Oleh karena itu, kecuali daerah Wayapo, daerah pemukiman padat penduduk lebih banyak di daerah pesisir ya. Semenjak Februari 2023, Kabupaten Buru dimekarkan dari 5 kecamatan menjadi 10 kecamatan. Dengan demikian, jumlah desa juga mengalami penambahan dari 81 desa menjadi 94 desa. Sementara itu jumlah dusun atau sekitar 125 dusun. Seperti periode-periode sebelumnya, pemekaran ini dalam praktiknya memang menimbulkan pro dan kontra, terutama persoalan masuknya sebuah daerah, desa atau dusun ke dalam daerah desa atau kecamatan yang lain. Misalnya dusun Metar yang pada periode sebelumnya termasuk dalam wilayah Grandeng, Kecamatan Buru Utara Selatan, secara sepihak menolak masuk dalam wilayah desa Lele, Kecamatan Wayapo. Penolakan memang tidak dilakukan secara terbuka, tetapi menyangkut urusan administrasi, kepala dusun masih lebih pilih berurusan dengan desa Grandeng. Nah, akan tetapi juga pemekaran ini merupakan jalan tengah mengenai persoalan yang sebelumnya juga muncul mengenai masuknya sebuah wilayah ke dalam wilayah kecamatan tertentu. Misalnya pada sekitar tahun 2021-2002 terjadi pro dan kontra mengenai masuknya wilayah Namrole ke dalam wilayah Buru Selatan Timur, ibu kota kecamatan Wamsisi tadi. Ada sementara dusun atau desa yang menghendaki masuk ke dalam kecamatan Buru Selatan atau ibu kota kecamatan Lek Sula. Akan tetapi juga ada yang menghendaki masuk ke dalam kecamatan Buru Selatan Timur. Karena itu pemekaran pada Februari 2023 dengan menjadikan Namrole kecamatan tersendiri merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh. Nah, itu tadi sekilas tentang sejarah Pulau Buru ya guys. Bagi kalian yang belum tahu pulau tersebut, main-mainlah ke sana. Pulau Buru tuh lumayan jauh dari Pulau Jawa. Oke, sekian video gue kali ini. Gue sangat berterima kasih bagi kalian yang bisa menghargai karya gue. Semoga di subscriber ini baru sedikit ya, baru sekitar 670-an lah. Nanti gue akan lebih giat lagi ngebuat konten-konten yang lebih tentunya yang bermanfaat ya. Semoga kalian bisa terhibur sama gue. Gue ucapin banyak terima kasih sudah mampir ke sini guys. Thank you. Boleh kalian kasih like, komen, dan subscribe-nya. Gue Sobirin, salam kekuatan jahat.